Ini adalah Honda CR-V RM3 generasi keempat tipe 2.4 Prestige tahun 2015. CR-V ini merupakan SUV medium dari Honda yang bersaingan dengan Nissan X-Trail dan Mazda CX-5. Di tahun 2015, ia mendapat facelift yang mengubah tampilan depannya dan menambah banyak fitur baru di tipe Prestige ini. Lampu depannya sudah HID projector dengan DRL, desain bumper dan grillnya lebih sporty dan rumit dibanding sebelumnya. Bannya menggunakan Bridgestone Dweller HP dengan profil 225/60R18. Dari samping ia masih terlihat khas CR-V, hanya desain velg yang berubah di edisi facelift ini. Tipe 2.4 sudah mendapat smart entry di door handle chrome-nya. Interior khusus tipe Prestige berwarna hitam yang lebih eksklusif. Dashboard dan door trim mendapat banyak material soft pad dibanding sebelumnya yang hard plastik. Jok kulitnya sudah elektrik dengan lumbar support. Tampilan dashboard masih sama, namun memiliki sentuhan baru seperti wood panel dan aksen silver. Metal cluster masih sama, setir dengan tombol audio dan cruise control serta pedal shift, namun tombol telepon justru hilang. Di sisi tengah ada IMID, head unit baru dengan nano I dan navigasi, AC dual zone, dan tuas transmisi di dashboard. Armrest empuk yang bisa dimajukan, jok depannya nyaman dan lega. Untuk safety, di tipe ini sudah mendapat tambahan airbag menjadi 6 airbag. Sunroof membuat kesan lebih lapang. CR-V facelift ini mendapat banyak tambahan fitur di tipe tertingginya, menjadikannya sudah mendekati CR-V Turbo secara kelengkapannya. Di belakang, material softpad di door trim sayangnya diganti dengan plastik keras di sisi atas. Untuk kapasitasnya tetap lega baik ruang kaki dan kepala. Joknya sangat akomodatif dan cukup nyaman walau agak flat. Masuk ke CR-V ini masih mudah karena platformnya yang tidak setinggi mobil bersasis leather frame. Tampilan dashboard dari belakang masih modern dan enak dipandang. Justru CR-V Turbo Pre-Facelift MID-nya menjadi tidak berwarna dan full TFT seperti ini. Ada ventilasi AC di sini, seatbelt 3 titik lengkap, dan headrest lengkap. Walau headrest di sisi kiri dan kanan sini tidak bisa dinaik turunkan. Dibanding rivalnya, CR-V ini menjadi yang paling lega dan fleksibel joknya. Memang konsep CR-V dari awal sebagai mobil SUV memiliki kepraktisan ala MPV. Rem belakang cakram, lampu belakang masih halogen namun desainnya berbeda dari edisi pre-facelift. Belum ada sensor parkir namun ada kamera parkir. Spoiler dan wiper belakang dengan defogger. Tipe Prestige sudah mendapat power backdoor yang baru. Bisa juga diakses dari tombol di dashboard atau di remote-nya. Walau power backdoor ini terkesan tambahan karena motor pendorongnya yang terlihat menonjol. Kapasitas bagasinya khas CR-V yang sangat lega, ruangannya panjang dan lebar, lantai cukup rendah. Sayangnya tidak ada tray bagasi seperti generasi sebelumnya. Ban serepnya full size di bawahnya, joknya bisa dilipat rata lantai dengan mekanisme otomatis menggunakan tuas di kiri dan kanan ini. Jok bisa dilipat dan di-recline dengan perbandingan 60/40. Dibanding para rivalnya, bagasi ini tergolong paling luas, apalagi X-Trail T32 sudah memiliki tambahan jok baris ketiga yang tidak layak. CR-V ini tetap diminati walau 5-seater karena menawarkan kepraktisan dan ruang kabin yang lapang. Nama CR-V juga sudah melegenda sebagai salah satu SUV modern pertama di Indonesia. Berbasis Civic, mobil ini menawarkan rasa dan kualitas berkendara khas produk global Honda. Dengan harga yang sudah murah, mobil ini sangat menggoda untuk dibeli dalam kondisi bekas.
Tuas transmisi agak berbobot dipindahkan, namun solid, masuk gede dan mobil berjalan secara halus. Mobil masih tergolong cukup solid dan halus dikendarai walau sudah cukup berumur. Mesin masih tenang dan kaki-kakinya senyap. Posisi duduknya ergonomis khas Honda. Di tipe ini lebih baik lagi karena pengaturan joknya 8 arah yang elektrik, sehingga bisa lebih akomodir untuk berbagai posisi. Setir dekat dengan badan yang ditopang dengan armrest empuk yang bisa dimajukan. Busa joknya empuk dan fluffy, lebih enak dari CR-V generasi sebelumnya, dan bahkan CR-V Turbo tidak bisa seempuk ini joknya. Secara posisi duduk memang tidak terlalu rendah, namun masih pas. Cukup commanding dan visibilitasnya lega ke berbagai arah. Tidak terlalu sulit mengemudikan mobil ini. Peredaman mobil ini biasa saja. Suara luar masih sedikit masuk dan suara mesin cukup kedap. Untuk road noise masih terdengar. Memang di kelas ini mobil ini tergolong tidak terlalu kedap dibanding rivalnya. Mesin mobil ini K24 2400cc yang menghasilkan tenaga 190 PS, lebih besar dari CR-V sebelumnya. CR-V ini menjadi CR-V terakhir yang bermesin naturally aspirated berkapasitas besar sebelum digantikan dengan mesin turbo berkapasitas kecil di edisi setelahnya. Karakter mesin ini enak, ia kuat di putaran atas. Tenaga puncak memang dicapai di RPM tinggi. Namun karena cc-nya besar, dari bawah pun ia cukup mengisi. Bahkan ia terasa lebih kuat dibanding mesin 1500cc turbo generasi setelahnya yang ada turbo lag. Mesin ini enak untuk pengendaraan luar kota, nafasnya panjang dan tenaganya memadai, walau tidak meledak-ledak. Masih bisa dikendarai secara halus, walau memang konsumsi BBM-nya cenderung lebih boros dari mesin turbo yang baru. Namun mengingat kapasitas mesin dan tenaganya, konsumsi BBM ini menjadi make sense dan sudah lebih irit dibanding mesin 2400cc di CR-V generasi sebelumnya. Transmisi mobil ini otomatis konvensional 5-speed yang tergolong sederhana. Namun justru feel-nya lebih menggigit dibanding transmisi CVT yang berat di awal. Dari diam ia cukup responsif, terbantu dengan tenaga mesin yang memang besar walau rasio giginya agak tinggi. Di kecepatan tinggi ia tetap bisa rileks karena RPM-nya yang rendah di final gear-nya. Kinerjanya sendiri masih baik, ia cukup halus walau tidak sehalus CVT. Secara kepintaran masih biasa saja, kerap terjadi gear hunting, dan transmisi ini tergolong malas downshift. Namun untuk pengendaraan normal, transmisi ini masih enak dan perawatannya juga lebih mudah dibanding transmisi CVT. Transmisi ini seperti khasnya Honda yang memiliki mode S yang akan menahan gigi di gigi rendah sehingga RPM-nya lebih tinggi dan mobil lebih responsif. Mode ini juga bisa digabungkan dengan mode manual via pedal shift di balik setir. Karena ia masih torque converter, perpindahan giginya terasa natural, walau ada jeda dari saat kita menekan tombolnya. Mode manual ini bisa dimanfaatkan untuk engine brake. Ada mode Econ di sini yang dapat dinyalakan matikan. Sistem ini mempengaruhi throttle response menjadi lebih halus, sehingga lebih hemat BBM ketika dinyalakan. Tarikan terasa lebih berat ketika mode ini aktif. Selain itu, sistem AC juga akan dipangkas kinerjanya. Namun mode ini lebih enak dimatikan jika berkendara jarak jauh. Handling mobil ini tergolong biasa saja. Dibanding SUV leather frame, mobil ini jelas lebih enak karena sasisnya monocoque sehingga terasa lebih rigid. Setirnya tidak terlalu ringan, tetap mudah dikemudikan, namun feel-nya cukup akurat dan responsif. Rasionya cukup pendek, apalagi jika dibanding SUV leather frame, sehingga ia terasa lincah. Feedback setir cukupan, tidak semenyenangkan Mazda, namun tidak se-Blend X-Trail. Di kecepatan tinggi, ia masih cukup stabil dan menempel di aspal. Untuk manuver pun, body roll-nya masih wajar untuk sebuah SUV. Kenyamanan mobil ini cukupan, suspensinya mediocre, tidak keras ataupun empuk. Mobil ini tidak senyaman X-Trail yang suspensinya empuk, namun juga tidak sekaku Mazda CX-5 yang sporty. Masih memberikan keseimbangan antara rasa fun to drive dan kenyamanan.
Ditambah kabin yang lega, mobil ini memang akomodatif untuk penumpang belakang. Karakter suspensinya juga halus, tidak berisik, dan kaki-kakinya memang lebih awet dibanding CR-V RE yang lebih ringkih. Overall, CR-V ini memang pantas menjadi salah satu SUV terlaris di Indonesia. Walau sudah banyak dihadang oleh SUV leather frame, mobil ini tetap menawarkan rasa berkendara solid ala sedan yang fun dan sulit didapatkan di SUV leather frame. Secara fitur, mobil ini juga jauh lebih lengkap dibanding Pajero Sport dan Fortuner semasanya. Ia tidak se-fun to drive Mercedes CX-5 dan tidak senyaman X-Trail, namun bisa memberikan keseimbangan di antaranya sehingga mobil ini menjadi all-rounder. Di edisi facelift ini, banyak tambahan fitur di tipe Prestige yang membuatnya spesial dan menarik untuk Anda yang lebih suka mesin naturally aspirated berkapasitas besar dibanding mesin turbo di generasi setelahnya.